Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan. Kita memohon pimpinan Tuhan untuk bisa mengerti firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih menganugerahkan kepada kami kesehatan, kehidupan yang dipenuhi dengan rahmat Tuhan. Kami masih boleh melihat langit dan bumi ini, bulan dan bintang, yang adalah anugerah Tuhan yang tak henti-hentinya Engkau berikan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami ingin memberikan diri kami untuk Engkau sendiri ajar dengan kebenaran firman-Mu. Buka mata hati kami untuk boleh mengerti kebenaran-Mu, dan hidup kami boleh diubahkan olehnya. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan hina ini, untuk boleh setia memberitakan kebenaran-Mu. Inilah kami ya Tuhan, ajarlah kami, hiburlah kami, bukalah mata hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Satu bagian firman Tuhan yang akan pikirkan dan renungkan bersama, khususnya pada hari ini, terambil dari surat Ibrani, pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-14. Surat Ibrani, pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan dari TB2, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia Allah katakan, engkaulah anakku, hari ini aku telah menjadi bapamu. Dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Lagi pula, ketika ia membawa anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Tentang malaikat-malaikat, Allah juga berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Ayat yang ke-8. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sukacita, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah, engkau akan menggulung mereka. Dan seperti pakaian, mereka akan diganti. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka, malaikat-malaikat itu, semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang akan mewarisi keselamatan? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar, namun juga memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini kali pertama saya melayani bersama dengan rekan-rekan di GKI Karangsaru. Nama saya sudah tertera di Warta, Yuso Adinarta, orang Surabaya. Saya diminta untuk memperkenalkan diri, karena tadi di ibadah pertama saya lupa. Kalau tidak kenal, tidak sayang katanya. Saya bersentuhan dengan segala sesuatu yang berbau Semarang itu sejak kecil, karena di Surabaya ada satu rumah sakit, di depannya itu jual lumpia Semarang, yang legend. Sekarang sudah banyak sekali orang jual lumpia Semarang di Surabaya. Jadi Semarang selalu dekat di hati saya melalui perut saya dulu, pertama-tama. Sekarang semakin dekat lagi.
Saat ini saya melayani sebagai dosen teologi di Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Jakarta. Kalau ada yang bertanya, begitu muda, sebenarnya nggak muda-muda amat juga. Ya. Saya sudah punya 2 anak yang besar, sedang studi di luar, anak yang kecil sudah SMA kelas 2, kelas 11 sekarang menyebutnya, bersama dengan kami masih tinggal di Jakarta. Baik, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama memikirkan sebuah tema yang diberikan kepada saya, yaitu Dia meletakkan dasar bumi, yang diambil dari surat Ibrani pasal pertama yang tadi kita baca, khususnya di ayat yang ke-10. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, mari kita renungkan satu pertanyaan ini dari awal sampai akhir khotbah, bahkan sampai akhir hidup kita. Sebuah pertanyaan yang Tuhan Yesus pernah ajukan kepada para muridnya. Satu kali Tuhan Yesus mengumpulkan para muridnya dan dia berkata kepada mereka, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dia menyebut dirinya sebagai anak manusia. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Para murid waktu itu langsung berkata, ada orang yang bilang kau Yohanes Pembaptis, ada orang yang bilang kau adalah Elia, ada orang yang bilang kau Yeremia atau salah seorang dari nabi yang ada di zaman dulu sekarang bangkit lagi. Tetapi Tuhan Yesus tidak puas dengan apa kata orang. Dia lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, yaitu menurut kamu, siapakah aku ini? Menurut kamu, menurut saudara dan saya secara pribadi, siapa Yesus itu? Bukan menurut kata hoax, bukan menurut kata YouTuber, bukan menurut kata penulis buku, bukan menurut teolog-teolog tertentu, bahkan bukan semata-mata mengutip kitab suci atau pengkhotbah-pengkhotbah. Tetapi kalau Tuhan bertanya kepada saudara dan saya, menurut kamu, siapakah aku ini? Kira-kira apa jawaban kita? Pilihan atau jawaban Anda dan saya itu akan mengubah hidup kita kalau kita menjawabnya dengan sungguh-sungguh, bukan asal menjawab. Petrus saat itu menjawab Tuhan Yesus, engkau adalah Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Karena Petrus melihat tanda-tanda apa yang dikerjakan oleh Mesias di perjanjian lama digenapi lewat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang yang buta melihat, orang yang tuli mendengar, orang yang lumpuh berjalan. Dia membawa berita kebebasan, keselamatan bagi umatnya, umat perjanjian. Lalu Tuhan Yesus langsung menjawab Petrus, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dengan kata lain Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa kalau kamu bisa mengatakan yang benar tentang siapa aku, seperti yang ku kehendaki, itu adalah semata-mata anugerah Allah. Banyak orang-orang sekitar kita, bahkan mungkin kita, kalau kita ditanya siapakah Yesus itu? Menurut kita, oh Yesus itu guru hebat. Yesus itu teladan moral. Yesus adalah tokoh yang paling terkenal di sepanjang sejarah menurut riset, menurut survei. Yesus adalah ATM berjalan. Yesus adalah penyembuh. Saudaraku, tapi pertanyaannya adalah bukan apa yang kita ingin kenal dari Yesus yang Tuhan Yesus tanyakan. Yang Tuhan Yesus tanyakan kepada kita adalah apa yang seharusnya engkau kenali dari diriku seperti yang aku kehendaki. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini surat Ibrani yang kita baca memberikan kepada kita satu angle, satu perspektif, satu POV yang baru mengenai siapa Yesus itu. Tadi kita tidak membaca 4 ayat pertama di pasal 1 surat Ibrani ini.
Saya akan memberikan kesimpulan kepada saudara bahwa kitab Ibrani dimulai dengan sebuah pernyataan bahwa pada zaman dahulu kala Allah telah dengan berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantaran para nabi. Jadi Allah adalah Allah yang berbicara, Allah adalah Allah yang memperkenalkan diri. Mengapa? Karena manusia sering membuat Allah bagi diri mereka sendiri. Seorang filsuf Prancis bernama Voltaire, berkebangsaan Algeria, saudaraku. Voltaire ini ateis ya. Dia berkata bahwa 6 hari pertama Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar dan rupa Allah, tetapi begitu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia balas Tuhan. Artinya manusia balas. Kalau tadinya manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah, sekarang manusia membalas dengan mencipta Allah menurut gambar dan rupa manusia. Maka muncullah banyak sekali konsep tentang Allah. Nah, hari ini surat Ibrani mengatakan kepada kita, Allah adalah Allah yang menyatakan diri dengan berbagai cara berulang kali, bisa lewat mimpi, bisa lewat hal-hal yang ajaib terjadi. Tetapi pada zaman terakhir ini, Dia menyatakan dirinya lewat anaknya yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah cahaya kemuliaan Allah, representasi yang sempurna tentang siapa Allah yang tidak terlihat yang adalah roh itu, yaitu Yesus Kristus. Dia bertahta di atas segala semesta yang dijadikannya. Dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Kalimat-kalimat ini membuka surat Ibrani. Dan kemudian di ayat yang keempat, Ibrani mengatakan jauh dia adalah satu sosok, satu pribadi yang jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena ada kemungkinan orang-orang kepada siapa surat Ibrani ini ditulis, mereka sedang bergumul untuk tetap mengikut Yesus atau tidak. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang percaya kepada perjanjian lama. Itulah sebabnya kita menemukan banyak sekali kutipan perjanjian lama dalam surat Ibrani. Ditujukan kepada orang Yahudi, orang Ibrani. Tetapi mereka mulai bergeser dan mulai goncang untuk melihat seperti siapa sebenarnya Yesus itu. Sebagian mengatakan Yesus itu cuma manusia biasa. Dia bukan juru selamat. Dia adalah tokoh penting dalam sejarah, ya. Tetapi dia bukan Allah. Nah, itu sebabnya penulis surat Ibrani itu mulai menyampaikan argumen. Kalau engkau menghormati malaikat, Yesus itu lebih tinggi daripada malaikat. Nah, mulai dari ayat 5 sampai ayat yang ke-14, Ibrani memberikan 3 argumen mengapa Yesus lebih tinggi daripada semua malaikat. Tuhan Yesus lebih superior dari malaikat. Argumen pertama disertai dengan satu pasang kutipan dari PL, yaitu bahwa dia itu adalah anak dari Allah sebagai Bapa. Malaikat tidak pernah disebutkan engkau anakku. Tetapi kepada Yesus disebutkan engkau adalah anakku. Aku adalah Bapamu. Saudara melihatnya dalam ayat yang kelima, ada 2 Mazmur pasal 2 ayat 7 dan 2 Samuel 7 ayat 14 yang dikutip di sana. Untuk menguatkan argumen pertama, relasinya dengan Allah sebagai Bapa membuat dia lebih tinggi daripada malaikat. Argumen yang kedua, saudara bisa baca dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Yaitu tentang siapa malaikat itu sendiri. Ketika anak itu diutus, Allah memerintahkan malaikat untuk menyembah sang anak. Berarti malaikat lebih rendah dari sang anak. Malaikat itu disebut adalah pelayan-pelayan Allah. Dia lebih inferior, melayani Allah. Bahkan melayani sang anak. Dalam kitab Perjanjian Baru kita melihat bagaimana malaikat-malaikat itu melayani Yesus. Setelah Tuhan Yesus
puasa, menyelesaikan puasa 40 hari, 40 malam, malaikat-malaikat turun melayani dia. Malaikat juga melindungi dia. Bahkan ketika dia di Getsemani, Tuhan Yesus berkata, apakah menurut kamu aku tidak bisa menyuruh malaikat-malaikat itu untuk melindungiku? Jadi malaikat ini tidak lebih tinggi dari Yesus, Yesus lebih tinggi dari malaikat. Karena malaikat itu adalah pelayan-pelayan dari Allah. Argumen yang ketiga, yang tidak dimiliki oleh malaikat adalah karena malaikat itu adalah ciptaan, Yesus bukan ciptaan. Satu atribut atau satu sifat yang membuktikan bahwa dia bukan ciptaan adalah dia bersifat kekal. Dan hanya Allah yang bersifat kekal. Kita bisa membaca dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Ada 2 mazmur dikutip di sana. Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Selamanya, seterusnya. Dan dalam kutipan yang kedua di ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 dikatakan bahwa Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Dia adalah sang pencipta, dia bukan ciptaan. Sama seperti pakaian dan jubah. Semua ciptaan itu akan menjadi usang. Yang hari ini saudara lihat, mungkin 1 tahun lagi, 10 tahun lagi, 100 tahun lagi sudah tidak ada. Sama seperti jubah yang digulung, dibuang, digantikan. Demikianlah dengan ciptaan. Tetapi Yesus bukan ciptaan. Yesus tetap ada selama-lamanya. Tidak berhenti di sana, saudaraku. Ditutup dengan ayat yang ke-13 dan ayat 14. Sebagai satu kesimpulan bahwa Yesus itu lebih tinggi daripada malaikat. Sebuah kebenaran yang tidak bisa disangkali. Dan di pasal-pasal berikutnya, Ibrani menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu lebih superior, yang lebih superior daripada malaikat ini, untuk satu waktu menjadi lebih rendah dari malaikat. Yaitu ketika dia berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Dan di dalam keadaannya sebagai manusia, dia tetap adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun, imam yang lebih tinggi daripada Musa. Dia adalah sang korban, imam yang tertinggi yang mempersembahkan dirinya untuk menjadi korban tebusan bagi semua orang yang percaya. Yesus lebih tinggi daripada manusia-manusia yang lain. Tetapi untuk sementara dia dibuat lebih rendah daripada malaikat. Tetapi setelah dia menyelesaikan pekerjaan penebusan, dia kembali lagi duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Ibrani ingin memberitahu kita bahwa Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa. Tuhan Yesus bukan juru selamat abal-abal. Dia bukan manusia biasa seperti yang dipikirkan oleh manusia pada zaman itu. Ataupun orang-orang pada zaman ini. Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah sejak di zaman purba. Disaksikan di dalam perjanjian baru lewat ratusan nubuat-nubuat yang semuanya dia genapi. Dia adalah anak Bapa yang setara dengan Bapanya. Disembah dan dilayani oleh malaikat, bahkan dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia meletakkan dasar bumi. Dia yang mencipta saudara dan saya. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang ada tanpa dicipta olehnya. Tuhan Yesus adalah Sang Mesias yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh alam semesta. Dan karena itu dia adalah pemilik. Dia adalah Tuhan. Tuhan atas semesta, Tuhan atas diri dan hidup kita. Dia adalah Tuhan atas keluarga kita, dia adalah Tuhan atas seluruh pekerjaan kita, dia adalah Tuhan atas jabatan, dia adalah Tuhan atas segenap fungsi dan peran saudara dan saya. Tapi pada saat yang sama, dengan posisi yang begitu tinggi, dia rela merendahkan diri begitu rupa, menjadi korban tebusan bagi kita. Saudara pernah membayangkan enggak, bos Anda di tempat kerja
gantiin ban Anda yang pecah di pinggir jalan. Anda pernah membayangkan dokter yang sangat Anda hormati di rumah sakit terkenal, paling hebat di Semarang ini, nganter makanan catering ke rumah Anda, supaya Anda tetap hidup sehat. Kalau kita melihat perbandingan ini aja, kita waduh, nggak bisa bayangin. Apalagi Allah yang Maha Tinggi pencipta langit dan bumi mati untuk kita. Sungguh tidak terselami. Saudara dan saya hanya bisa menyebutkan formulasi doktrinnya. Mungkin dengan setiap minggu kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kebenaran ini mempunyai arti bagi hidup kita? Apa artinya Yesus pemilik bumi? Apa artinya Yesus itu pencipta alam semesta? Apa artinya Yesus itu memiliki hidup saya? Banyak orang tahu dan bisa melafalkan kebenaran doktrin ini dengan gampang. Kalau ditanya setuju, setuju. Siapa di sini yang tidak setuju? Tidak ada. Semuanya setuju. Tetapi pertanyaannya adalah kalau Yesus adalah pemilih hidup kita, kalau Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya atas seluruh alam semesta, mengapa? Kok banyak sekali orang termasuk kita masih hidup di dalam dosa? Kalau Dia adalah juru selamat kita, mengapa kita masih suka berkanjang di dalam dosa? Kalau Dia adalah Allah yang Maha Kudus, mengapa kita gagal menghidupi kebenaran ini? Dan menjadikannya Tuhan pemilik atas hidup kita. Mengapa? Iya kan? Apa cuma saya yang sering gagal? Lilin yang kita matikan satu adalah simbol dari kita semua yang sudah gagal. Padahal kita tahu kebenaran. Saudaraku, mengapa kita sering gagal? Karena ketuhanan Kristus, kepemilikan Dia atas hidup kita, itu berlawanan dengan insting berdosa kita sebagai manusia. Mengaku Yesus sebagai Tuhan, arti yang sesungguhnya itu berarti mengaku bahwa aku bukan Tuhan. Yesus Tuhan berarti aku bukan Tuhan. Karena hanya ada satu Tuhan. Nah, untuk mengaku bahwa aku bukan Tuhan, itu setengah mati. Mengaku Yesus sebagai pemilik semesta dan diri kita, setengah mati susahnya karena apa? Karena itu berarti kita menyerahkan otoritas diri kita itu kepada Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan, dan itu berlawanan dengan natur dosa kita. Orang Farisi menolak Yesus karena itu. Kalau Yesus tidak klaim dirinya Tuhan, orang Farisi tidak akan salibkan Dia. Kalau Yesus tidak mengklaim dirinya sebagai Tuhan satu-satunya atas orang yang diselamatkan, mungkin akan lebih banyak orang gampang sekali menjadi Kristen. Hari ini, ya. Kalau Yesus itu dikenal hanya sebatas pemberi berkat, menyembuhkan orang yang sakit, banyak orang ingin jadi Kristen. Tetapi surat Ibrani dan seluruh kitab suci memberikan kepada kita kesaksian bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Pemilik hidup kita, satu-satunya yang mempunyai otoritas. Para murid pun butuh waktu untuk mengakui dan menghidupi iman ini. Ngaku tok gampang. Menghidupinya jatuh bangun kita. Mengapa? Karena kita itu lebih suka berkutat dalam dosa. Kita lebih suka membuat Tuhan menurut ide kita sendiri, seperti yang dikatakan Voltaire. Aku mau ikut Yesus, kalau Yesus mau ikut saya. Sehingga banyak orang Kristen mengikut Tuhan itu dengan metode yang minimalis. Kalau rumah minimalis bagus.
Mengikuti Yesus minimalis, tidak ada gunanya. Pak, yang penting kan saya orang Kristen. Asal saya setiap minggu datang ibadah. Asal saya memberi persembahan. Bahkan bukan hanya itu. Asal saya ikut kegiatan gereja ini dan itu. Asal saya ambil pelayanan. Asal saya sekolahkan anak saya ke sekolah Kristen. Asal. Jadinya orang Kristen asal-asalan. Karena moodnya adalah minimalis. Tidak heran banyak orang Kristen akhirnya jadi orang Kristen tomat. Sudah tahu orang Kristen tomat? Minggu tobat, Senin kumat. Hari Minggu haleluya, haleluya. Hari Seninnya lupa. Kita lebih suka mengatur Tuhan daripada diatur oleh Tuhan. Kita lebih suka membatasi Tuhan daripada dibatasi oleh Tuhan. Tuhan, urusan Tuhan itu hanya hari Minggu, 2 jam kebaktian, saya tidak ganggu gugat. Tapi setelah itu Tuhan, please, jangan ngatur-ngatur saya. Tuhan kan tidak pernah berbisnis, biar saya yang atur bisnis saya. Tuhan Yesus tidak pernah nikah, biar saya yang atur hidup pernikahan saya. Tuhan Yesus tidak pernah punya anak yang lahir seperti manusia biasa. Biar saya yang ngatur cara didik anak saya. Saudaraku, kita sering menjadi Tuhan atas hidup kita. Kita tidak kepingin dibatasi oleh Tuhan. Waktu konflik, suami istri berantem. Apakah Tuhan menjadi Tuhan dalam konflik itu? Enggak. Kita lupakan Tuhan. Kita bahkan tidak menahan apapun sampah yang ada dalam hati kita, kita berikan kepada pasangan kita. Dendam-dendam, kalimat-kalimat yang tidak bijaksana, yang menyakiti ketimbang menyatakan kebenaran. Kita lebih suka memiliki Tuhan yang bisa kita kuasai daripada memiliki Tuhan yang menguasai hidup kita. Kita lebih suka mendikte Tuhan dengan permintaan-permintaan kita daripada Tuhan yang mendikte kita dengan perintah-perintahnya yang sebenarnya ditujukan hanya untuk membawa damai sejahtera. Kita gak suka Tuhan yang sesungguhnya. Kita hanya mau beribadah dan mengikut Tuhan buatan manusia. Itulah sebabnya mempertuhankan Yesus itu tidak mudah. Tanpa sadar, tapi tanpa sadar. Dosa membuat kita semakin hancur, yaitu pada saat kita merasa diri kita memegang kuasa dan kendali yang semakin penuh atas diri dan hidup kita. Semakin kita merasa aman di dalam keberdosaan, justru kita semakin rusak di sana. Kita menjadi semakin abai terhadap jalan Tuhan. Waktu saya masih kecil, saya diangkat dan tanda kutip oleh sepupu saya yang lebih muda dari saya sebagai kepala geng. Namanya masih kecil, geng-gengan kita. Kalau lagi mau lebaran, itu biasanya banyak orang jualan mercon. Maka paman saya yang suka mengajak saya akhir minggu naik ke gunung, tujuannya sebenarnya bukan supaya saya happy, enggak, supaya saya bisa jaga anak-anaknya. Jaga sepupu-sepupu saya itu. Enak ngajak Yusuf, anak-anak nurut sama dia. Gitu. Ya sudah, saya juga mendapatkan keuntungan kok. Nah lalu dia itu seringkali beli mercon itu 1 kresek. Tetapi karena anak-anak itu masih kecil, maka dipercayakan kepada saya untuk menghibur mereka dengan main mercon. Ada 1 mercon itu namanya mercon srengdor. Sudah tahu mercon srengdor? Panjang, ada tongkat bambunya. Saya tidak tahu juga. Tapi setahu saya ya ini mestinya meluncur ke atas. Kemudian kami diberi aba-aba oleh orang dewasa di lantai atas itu. Kalau mau main itu hati-hati. Karena dia bisa meluncur. Di tempat parkir ada banyak mobil. Jangan sampai kena mobil, meledak dan seterusnya. Oke, lalu saya dapat ide, saya tancapkan bambu itu ke
atas rumput. Tancepan. Karena tidak pengalaman, saya nancepinya terlalu dalam. Saya nyalain, akhirnya dia tidak terbang. Tetapi dia berusaha, akhirnya membakar sebagian dari kertas lem itu, akhirnya dia lepas dari batangnya. Waktu lepas dari batangnya, dengan energi dorongan yang tersisa, akhirnya bergeliat liar di bawah mobil-mobil yang parkir. Semuanya, yang nonton itu tarik napas. Tahan napas, semoga tidak ada apa-apa, cepat mati. Dimarahinlah kami. Dan kemudian kalau tidak ada yang berani pegang, jangan main yang jenis itu. Saya tanya, ada yang berani pegang? Tidak ada. Ya sudah, biar saya yang pegang. Saya pegang, saudara. Saya pegang itu bambu dengan satu tangan yang lain nyumet sumbunya. Pak Yusuf bisa ngomong Jawa, saya orang Surabaya. Saudara. Saya sumet sumbunya itu, lalu menyala. Nah begitu sumbunya habis, dia menyemburkan api yang kencang sekali kan. Fush, gitu. Saking kagetnya saya tidak lepas. Gosong. Tapi setelah beberapa detik akhirnya saya lepas dan dia terbang. Gitu. Wah, tapi sudah lukanya luar biasa. Saudaraku, banyak orang Kristen seperti itu. Tuhan bilang, lepas. Enggak. Lepas, nanti kebakar lo. Enggak. Ini cara yang terbaik untuk menyelesaikan konflik keluarga. Lepas, jangan pakai caramu, pakai caraku. Minta maaf lebih dulu. Enggak, dia yang salah. Lepas. Lepasin. Jangan pakai caramu untuk mendidik anakmu. Pakai caraku, beri mereka teladan. Taruh HP-mu di meja makan. Jangan dibuka, jangan dipakai. Caramu yang bentak-bentak, itu justru tidak menolong. Engkau harus beri teladan. Enggak! Aku punya cara sendiri, caraku lebih baik dari cara Tuhan. Saudaraku, kita biarkan api itu membakar hidup kita. Kita merasa kontrol kita mempunyai hasil yang lebih baik. Tetapi tidak terjadi. Yang ada adalah unnecessary sufferings. Penderitaan yang tidak seharusnya justru terjadi dan memenuhi hidup kita. Namun, saudaraku, Allah itu Allah yang penuh anugerah, menawarkan keselamatan. Dia selalu memanggil kita seperti hari ini di masa Prapaskah minggu pertama ini. Mengajak kita untuk mengenal Dia. Dia adalah Allah yang tahu segala sesuatu. Dia menciptakan langit dan bumi. Bahkan Dia sudah menyediakan jalan pembebasan atas dosa-dosa kita. Dia mengajak kita untuk mempercayakan diri lagi kepadanya. Mengembalikan kepadanya otoritas atas hidup dan diri kita. Atas pekerjaan kita, atas masalah kita, atas percekcokan konflik. Yang tidak kita bisa selesaikan dengan cara kita sendiri. Mari kita berpikir sejenak pertanyaan Tuhan Yesus itu satu kali lagi. Jadi menurut kamu, siapakah aku ini? Seorang figurankah dalam hidupmu? Siapakah aku ini? Sesembahan yang kalau butuh baru didatangi. Jadi menurut kamu, siapakah aku ini? Jadi pertanyaannya itu bukan lagi apakah kita sudah tahu bahwa Yesus meletakkan dasar bumi dan langit itu adalah buatan tangannya. Pertanyaannya bukan lagi apakah kamu tahu Yesus itu tahu yang terbaik untuk kita. Pertanyaannya bukan lagi apakah kamu tahu Dia Mesias, Anak Allah yang hidup, mati itu memberikan kita hidup yang baru, hidup di dalam kepenuhannya, yang rancangannya hanyalah damai sejahtera. Pertanyaan bukan apakah kamu tahu, bukan. Pertanyaannya bagi kita adalah apakah kamu mau menjadikan Yesus Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Mempertuhankan Yesus itu tidak pernah mudah. Karena mempertuhankan Yesus berarti saudara dan saya melepas otoritas
dari genggaman yang kita nikmati selama ini. Bergantung kepada Tuhan dalam iman, memberi diri dipimpin Tuhan itu repot. Berlawanan dengan insting kita, dengan setelan awal, mengubah banyak hal. Banyak orang memilih mati daripada berubah. Tapi Tuhan panggil kita untuk hidup, maka berubahlah. Mengikut Tuhan berarti rela masuk ke dalam journey of the unknown. Perjalanan yang kita tidak tahu ujungnya. Satu hal yang Tuhan cuma kasih tahu, bahwa aku adalah gembalamu. Engkau tak akan membutuhkan yang lain. Beriman enggak kita sama dia? Saudara tahu enggak, setelah Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk tidak mengatakan kepada siapa-siapa. Aneh ya? Padahal mereka sudah bisa menyebutkan satu doktrin yang penting. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Mengapa? Karena mereka cuma tahu secara teori. Hanya terbatas. Mereka belum mengalami Yesus sebagai Tuhan, betul-betul Tuhan. Karena mereka belum pernah betul-betul bergantung hanya kepada Yesus. Mereka nggak ngerti siapa Yesus, tapi secara teori sudah oke. Itulah sebabnya Tuhan bilang, jangan dikasih tahu. Nanti kamu justru jadi penyesat. Sukanya cuma debat-debat doktrin, tapi kamu nggak kenal Allah. Sampai suatu ketika para murid itu di dalam ketakutan, di dalam kegundahan, hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Mereka tidak punya resources. Tuhan menjumpai mereka setelah dia bangkit. Melimpahi mereka dengan Roh Kudus dan mengutus mereka, baru mereka mengerti apa artinya mempertuhankan Yesus. Surat Ibrani ini pun tidak ditutup hanya dengan informasi tentang siapa Yesus. Kalau saudara baca pasal-pasal berikutnya, saudara akan menangkap. Surat Ibrani berlanjut sampai kepada undangan untuk mengalami Yesus dan kuasanya dalam hidup sehari-hari. Undangan untuk beribadah. Undangan untuk mengalami penebusan, bukan cuma tahu, dengar doktrin. Banyak orang Kristen dengar doktrin, tahu ya. Doktrinnya benar enggak? Benar. Hidupnya enggak. Hidupnya enggak sesuai dengan doktrin. Sampai Paulus itu berkata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan panggilan Injil. Celakanya banyak orang Kristen merasa sudah cukup puas hanya dengan tahu tentang Yesus, tetapi tidak kenal dan hidup bersama dengan Dia dalam keseharian. Ketika sakit penyakit menerpa, yang dia cari bukan Yesus. Ketika dokter dan obat-obatan tidak bisa menyembuhkan, justru mereka cari yang bukan Yesus. Aneh. Dalam Ibrani 10 ayat 22 sampai 25, Paulus mulai shifting dari doktrin tentang siapa Yesus, dia sekarang mulai masuk ke dalam aplikasi. Ada 4 kali muncul, marilah kita, marilah kita, marilah kita, marilah kita. Mengundang saudara dan saya yang mengenal Yesus ini itu masuk di dalam pengalaman hidup bersama dengan Dia. Tidak berhenti menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Seperti yang sudah dialami oleh para saksi iman yang tercatat dalam Ibrani pasal 11. Para saksi iman. Mereka sudah menjalaninya, kasih contoh. Yuk kita jalan sama-sama ke sana. Supaya pengenalan kita bukan hanya teori yang sebenarnya tidak menyelamatkan. Seperti Yakobus berkata dalam suratnya, iman tanpa perbuatan adalah mati dan sia-sia dan tidak menyelamatkan. Mendengar banyak khotbah, ikut banyak seminar ataupun PA tidak mengubah hidup kita menjadi saksi-saksi Allah. Sampai saudara dan saya melakukan kebenaran itu bersama dengan Tuhan. Saudaraku, jadi
Kalau Tuhan Yesus hari ini bertanya kepada kita, menurut kamu, siapakah aku ini? Bagaimana jawabmu? Nicky Cruz, seorang yang lahir di Puerto Rico, dari tengah keluarga yang penuh dengan kegelapan. Kegelapan bukan karena lampu mati, tetapi orang tuanya itu terlibat dalam ilmu sihir, voodoo. Bahkan ibunya memanggil Nicky kecil ini sebagai kamu itu anak setan. Dan Nicky bilang, iya aku anak mama. Mama memang kayak setan. Dia tidak dicintai, hidupnya penuh dengan kepahitan dan kemarahan. Tidak menerima apa yang seharusnya seorang anak terima. Nicky Cruz akhirnya memberanikan diri, melarikan diri dari Puerto Rico, entah dengan cara yang seperti apa pada zaman itu. Di abad yang lampau, saudaraku. Dia pergi ke New York City waktu dia masih remaja. Ke New York. Langsunglah dia bertemu dengan anak-anak nakal yang lain, bergabung dalam sebuah geng. Karena masa lalunya itu, Nicky menjadi seorang yang kasar, kejam, jahat. Maka otomatis masuk dalam geng itu, dia menjadi pemimpin dalam waktu cepat. Suka melakukan teror, merampok, mencuri, menodong. Sampai suatu ketika, singkat cerita, saudara bisa cari video tentang Nicky Cruz di YouTube, kalau saudara mau baca dokumentarinya. Ada filmnya, yang main Erik Estrada. Anak Gen Z nggak ngerti Erik Estrada. Nah saudara, sampai suatu ketika, seorang pengkhotbah Tuhan kirim, datang ke New York City, singkat cerita, dia bernama David Wilkerson, menghadirkan Kristus kepada Nicky. Cari Nicky, dan ketika berjumpa dengan Nicky, dia berkata begini, Yesus mengasihimu. Yesus sayang kamu, Nicky. Dan kemudian Nicky ini marah, karena kalimat itu terlalu baik. Dia tidak pernah dengar seumur hidupnya ada orang mengasihi dia. Yang dia tahu adalah aku anak setan. Tidak ada orang suka aku. Semua orang benci aku. Maka Nicky itu marah dan berkata kepada David Wilkerson, David, aku akan bunuh kamu kalau kamu terus ngomong begitu. Dan David ini dikuatkan oleh Tuhan. Dan dia menjawab, kamu boleh bunuh saya. Potong tubuh saya menjadi 1000 bagian kecil-kecil, cincang. Dan kamu tahu apa yang akan terjadi? Setiap bagian dari 1000 bagian tubuhku itu akan tetap berteriak, Yesus mengasihimu. Sama seperti Tuhan. Sekalipun kau membunuh aku mengasihimu. David Wilkerson menghadirkan kasih Kristus yang bandel, kasih Kristus yang keras kepala, kasih Kristus yang tidak mudah luntur, kasih Kristus yang selalu berhasil itu kepada Nicky. Pulang dari perjumpaan dengan David, kata-kata Nicky itu terus-menerus menghantui dia. Apakah betul ada Allah yang mengasihi aku? Apakah betul ada kasih seperti itu? Sampai suatu ketika, di suatu malam, di sebuah KKR, Nicky masuk dari pintu belakang. Masuk, saudaraku, orang-orang yang melihat Nicky masuk. Hush, kepala geng masuk, bahaya ini. Kita pulang sekarang apa enggak? Nanti kalau terjadi tembak-tembakan bagaimana? Semua khawatir, semua takut, semua menjadi sunyi senyap. Tetapi sampai di tengah-tengah Nicky mulai melepaskan semua senjata-senjatanya. Dia lucuti dirinya, maju ke depan, menyerahkan diri kepada Yesus yang mengasihinya. Aku bukan lagi tuan atas diriku. Engkau yang mengasihi aku, jadilah tuan atas diriku. Pegang kemudi,
pegang kendali hidupku. Dalam sekejap, saudaraku, setelah Niki menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus, Tuhan mengubah kebencian dengan kasih. Dia mengubah kepahitan dengan anugerah. Dia mengubah perasaan tertolak dengan perasaan diterima yang luar biasa. Niki memberi diri menjadi seorang penginjil sampai sekarang. Sudah tua sekali tapi. Untuk memberitakan pesan yang sudah mengubah hidupnya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang sudah mengubah hidupnya. Dan dia memberi diri untuk mengubah hidup setiap orang yang mendengar Injilnya. Kisah Niki Cruz mengajarkan kepada kita bahwa tidak seorang pun terlalu jauh yang Tuhan tidak bisa raih. Tidak ada kehidupan yang terlalu gelap yang terang Tuhan tidak bisa menembus. Tidak ada kehidupan yang terlalu hancur yang Tuhan tidak bisa bangun kembali. Kalau hari ini ada di antara saudara merasa, Tuhan hidupku hancur, aku gelap, tidak punya harapan. Congratulations, selamat. Anda memenuhi syarat untuk mengalami perubahan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Masalahnya adalah saudara hanya mau tahu atau mau mengalaminya. Mari kita tundukkan kepala. Saya mengundang setiap orang masuk di dalam waktu hening, berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Jawablah pertanyaan Tuhan yang satu ini. Jadi menurut kamu, siapakah aku ini? Mau kamu jadikan apa aku ini? Aku yang meletakkan dasar bumi. Langit adalah buatan tanganku. Aku yang memiliki kuasa jauh lebih tinggi dari siapapun. Aku yang mengetahui isi hatimu, dosamu. Aku yang mengetahui kehancuranmu. Mau kau jadikan apa aku ini? Tuhan, inilah kami di masa Prapaskah minggu pertama ini. Kami mau mengaku seluruh dosa kami. Melepaskan hal-hal yang membakar dan mendatangkan luka dalam hidup kami. Kepadamu, Tuhan, yang terus-menerus mengundang kami untuk mempertuhankan Engkau. Inilah kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa kami dan persembahan diri kami. Amin.